Moda tu exauribus, ecclesia, te devotis vocibus, solemnia. Moda tu exauribus, ecclesia, te devotis vocibus, laudantia. Moda tu exauribus, ecclesia, te devotis vocibus, solemnia. Kami dari SSCE, saya Cucu Luther, Saudara Antonius BPC dan Aldo akan mengemukakan suatu tema yang menurut kami penting, dan tema ini sejalan dengan misi dari SSCE, yaitu sehati penanggungan bersama gereja. Nah, pada malam hari ini seperti sudah kita lihat, ada Saudara Aldo sudah hadir di sini. Beliau akan menjadi pemateri kita pada malam hari ini. Akan ada paparan-paparan yang disampaikan oleh Saudara Aldo dan akan mendapatkan tanggapan baik dari saya, Cucu Luther, selaku moderator juga, dan juga Saudara Antonius BPC juga akan menjadi penanggap dari materi yang akan disampaikan oleh Saudara Aldo. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan, kami sedikit menjelaskan tentang SSC ini seperti apa ya. SSC ini adalah sekelompok umat Katolik yang ingin mencurahkan pikiran dan kemampuannya untuk sehati dan sepenanggungan bersama gereja. Kami ingin agar gereja ini berjalan sesuai dengan
harkat dan ketentuan yang sudah digariskan oleh Tuhan Yesus tentang fungsi dan peran gereja. Dan kami juga ingin agar semua umat Katolik yang mengaku Katolik juga bisa sehati sepenanggungan bersama gereja dan tidak melakukan suatu upaya untuk menggembosi gereja dari dalam maupun dari luar. Ya mungkin gambaran umumnya seperti itu. Baik, kita sapa dulu Saudara Aldo dan Saudara Antonius BPC. Selamat malam semuanya. Apakah bisa mendengar suara saya? Ya, halo, selamat malam semua. Selamat malam, Cucu. Sangat bisa, Bang Cu. Sangat jelas ini. Bagaimana Malam, kabarnya? Bang Anton. Sehat selalu? Malam. Puji Tuhan, sehat-sehat. Wah, Puji puji Tuhan. Masih diberikan kesehatan. Amin. Mantap, semangat, salam sehat semuanya. Baik, agar tidak memperpanjang waktu lagi, pada kali ini kita berikan kesempatan kepada Saudara Aldo untuk memaparkan materinya tentang indiferentisme kalau tidak salah ya. Baik, Saudara Aldo, silakan. Baik, terima kasih. Sebelum saya mulai, saya mau tanya ke Bang Cucu atau ke Bang Anton, apakah suara saya terdengar jelaskah? Jelas sekali. Ya, oke, terima kasih. Nah, jadi saya mau menyapa dulu para penonton kita, penonton SSC ini. Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal ya oleh Bang Cucu Luther, bahwa sudah terbilang cukup lama SSC tidak melakukan yang namanya pemaparan ataupun webinar-webinar sebagaimana yang telah kami lakukan di awal. Tentu ada beberapa alasan, tetapi lebih ke arah alasan teknis, karena kami sedang mengumpul atau merampungkan pandangan atau ide apa yang relevan untuk kita bagikan kepada publik atau khususnya kepada sesama umat awam kita, secara khusus pula umat awam akar rumput, dalam hal kita memahami secara lebih terang benderang dan jelas dan lurus soal Konsili Vatikan kedua beserta bagaimana sikap kita untuk memahami. Jadi dalam semangat itulah atau dalam pemahaman itulah kita berkumpul bersama lagi pada hari ini untuk membahas salah satu tema yang juga berguna bagi kita sebagai umat awam untuk memahami sikap yang otentik atau sikap yang sesungguhnya yang harus kita miliki dalam hal kita memandang Konsili Vatikan kedua. Mungkin sebelum kita memulai presentasi kita akan buka dengan doa ya, Bang Cu. Oh ya, betul. Cucu terlalu bersemangat. Baiklah. Tidak apa-apa, Bang Cu, ya. Baik, saya akan pimpin dalam doa ya. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Tuhan. Terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Dari pagi hingga pada malam hari ini, kami semua bisa berkumpul melalui virtual ini untuk memaparkan suatu materi yang kami pikir akan sangat bermanfaat untuk perkembangan pengetahuan umat-Mu akan gereja yang kudus ini. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, berkatilah kami agar apa yang kami lakukan ini hanya semata-mata untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah juga semua alat-alat komunikasi yang kami gunakan, semoga bisa mendukung upaya yang kami lakukan pada malam hari ini. Berkatilah juga orang-orang yang mendengarkan rekaman ini, yang mendengarkan pemaparan ini, semoga Roh Kudus kiranya bekerja atas mereka sehingga mereka bisa memahami dan akhirnya mereka bisa sehati sepenanggungan bersama gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, baik. Ya, Silakan dilanjut, Saudara Aldo. Oke, terima kasih ya Bang Cuk sudah membawakan kami dalam doa untuk membuka diskusi kita pada malam hari ini. Nah, kiranya terang Roh Kudus dan apa yang sudah kita mohonkan itu dapat terlaksana bagi kita khususnya. Oke, nah jadi Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, itu juga para kaum klerus kita yang menyaksikan diskusi kita pada malam hari ini. Tentu ketika satu perkumpulan yang pernah membahas satu permasalahan soal Konsili Vatikan kedua dan tiba-tiba perkumpulan itu aktif lagi, muncul pertanyaan yang sangat simpel bagi kita. Bukan hanya soal perkumpulan itu, tetapi mungkin terhadap kita-kita yang lain yang sering mengadakan yang namanya diskusi. Nah, ketika kita
sempat membahas satu topik dan tiba-tiba kita pernah di posisi untuk dalam tanda petik kita istirahat, nah tiba-tiba kita muncul kembali, nah menjadi pertanyaan pada kita, apa yang akan kita bahas kali ini? Nah seperti itu, dalam konteks SSC ini, pada video-video kami sebelumnya, khususnya kami mau bertolak ke webinar, 4 webinar awal kita ya, 4 webinar kan yang pernah kita selenggarakan Bang Anton. Betul. Nah ya, dimana di webinar terakhir kita membahas soal bagaimana menyikapi Konsili Vatikan kedua dengan terang dogma Maria Immaculata. Nah, dalam spirit itu kita pun mau meneruskan bagaimana kita memandang Konsili Vatikan kedua. Maka menjadi pertanyaan yang perlu kita angkat di awal, apa yang akan kita bahas? Nah, tanpa menunggu lama-lama atau membuat kita semakin penasaran, inilah yang akan kita diskusikan pada malam hari ini, yakni ya indiferentisme. Tema inilah yang akan kita bahas. Tema utama ialah indiferentisme. Tentu sebagian dari kita mungkin pernah mendengar atau sempat mendengar soal indiferentisme ini. Dari tema yang besar ini, kita akan mengupas satu topik yang perlu untuk kita perbincangkan sebagai umat awam Katolik dalam kaitannya dengan Konsili Vatikan kedua, yakni kita akan menjawab pertanyaan yang ada di hadapan kita. Apakah itu? Benarkah Konsili Vatikan kedua adalah sumber bagi liberalisme? Nah, di sini sudah ada 2 istilah yang ada di hadapan kita, indiferentisme dan liberalisme. Mungkin sebagian dari kita, atau mungkin kebanyakan kita, sudah sering mendengar apa itu liberalisme. Di benak kita mungkin liberalisme itu adalah suatu nuansa kebebasan, suatu nuansa kemandirian atau otonomi, di mana tidak ada pihak atas atau satu pihak yang mengontrol kita. Karena yang kita ketahui bersama, liberalisme itu kata dasarnya ialah liberal. Nah, apakah Konsili Vatikan kedua menjadi sumber bagi liberalisme ini? Mari kita jawab. Pada video SSCE sebelumnya, kalau tidak salah video urutan ketiga terakhir ya, kita telah membahas bahwa kategorisasi pandangan soteriologis, yakni pandangan eksklusif, inklusif, dan pandangan pluralis. Nah, sebelum kita lanjut, sebagaimana yang kita ketahui, soteriologis itu ialah pandangan soal teologi keselamatan. Nah, di video kita sebelumnya, kita sudah membahas bersama atau mempelajari bahwa pembagian atau kategorisasi pandangan teologi keselamatan ada 3, yakni pandangan eksklusif, inklusif, dan pluralis. Nah, pada dasarnya, ketiga kategori ini itu adalah sistematisasi teologi yang baru terjadi atau baru berlaku di zaman modern. Maka kalau itu baru berlaku di zaman modern, tentunya ada yang merumuskannya. Dan juga di zaman-zaman sebelumnya, yakni zaman sebelum zaman modern tentunya, belum ada kategorisasi yang demikian. Sekali lagi, pada dasarnya ketiga pembagian ini itu merupakan pandangan atau kategorisasi atau pembagian yang baru terjadi di zaman modern. Nah, ketiga pandangan itulah yang sudah kita bahas di video sebelumnya dalam rangka kita menanggapi pandangan atau kelompok yang menolak keabsahan atau validitas dari Konsili Vatikan kedua. Yang dalam hal ini di Nusantara diwakili oleh satu channel yang bernama Crusader Network, di mana Crusader Network ini langsung mengkategorisasi Konsili Vatikan kedua lah yang menjadi bagian dari teologi inklusif itu. Menurut si Crusader, teologi inklusif ini sesat, dan itulah yang dipromosikan oleh Konsili Vatikan kedua. Maka dari itu menjadi pertanyaan untuk kita, sebenarnya apa itu teologi inklusif? Nah, teologi inklusif itu diperkenalkan oleh yang namanya Karl Rahner. Nah, ini dia tokonya ini yang sementara kita saksikan ini. Siapakah Karl Rahner itu? Karl Rahner itu ialah salah seorang pemikir teolog, atau bahkan di satu sisi dia adalah filsuf dari para imam tarekat Yesuit, di mana menurut Crusader Network ini dialah pencetus yang namanya teologi inklusif, yang menurut dia merupakan akar dari kesesatan Konsili Vatikan kedua. Nah, pandangan inilah yang mau kita dalami secara bersama. Apakah Karl Rahner adalah pencetus teologi ini, yang dimana sangat terkenal sebagaimana kita ketahui, Karl Rahner ini mencetuskan yang namanya konsep Kristen anonim dalam rangka memandang
keselamatan bagi orang-orang atau manusia. Apa yang dimaksud dengan Kristen anonim ini? Jadi menurut Kahraner, setiap orang yang belum sempat bergabung dengan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu, jika kehidupannya itu berjalan dengan kehidupan moral yang baik, perilakunya itu sesuai dengan ajaran gereja Katolik, meskipun dia bukan menjadi anggota dari gereja yang kita sedang ikuti ini, dia disebut sebagai Kristen anonim, maka orang tersebut bisa selamat. Misalnya seorang Muslim yang baik atau seorang Hindu yang baik, pokoknya seorang non-Katolik yang baik, jika ia hidup seturut dengan ajaran kita, dia disebut sebagai Kristen anonim. Nah, pandangan seperti inilah yang dinilai mau mencoreng eksklusivitas atau kekhususan dari gereja Katolik. Maka Kristen anonim dari Kahraner ini bagi mereka yang menolak Konsili Vatikan kedua dipandang sebagai kesesatan. Maka apakah benar ajaran ini tidak mempunyai pendasaran dari Tuhan Yesus dan para rasul, juga para penerus para rasul, yakni bapak-bapak gereja? Sama sekali salah. Sesungguhnya inklusivitas atau teologi inklusif berdasar pada ajaran dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang dilanjutkan oleh para rasulnya dan dipertahankan oleh para bapak gereja. Mari kita saksikan. Pandangan eksklusif yang sesungguhnya berdasar pada Tuhan Yesus Kristus dan para rasul itu, itulah yang mau dimantapkan oleh Konsili Vatikan kedua, khususnya di dalam Lumen Gentium 16. Nah, perlu Bapak Ibu serta saudara-saudariku ketahui, bagi mereka yang saat ini masih menolak Konsili Vatikan kedua, salah satu poin yang mereka persoalkan ialah Lumen Gentium 16. Di mana Lumen Gentium 16 ini punya atau berisi seruan yang mengatakan bahwa rencana keselamatan pun terbuka bagi, misalnya di situ disebut kaum muslimin dan kaum Yahudi, yang orang-orang yang dalam kategorisasi Kahraner itu sebagai Kristen anonim. Karena itulah mereka menyimpulkan bahwa Kristen anonim atau konsep teologi dari Kahraner inilah yang sesungguhnya menjadi patokan dari Konsili Vatikan kedua. Nah, apakah pandangan itu benar? Nah, kita akan uji di sini. Benarkah Lumen Gentium 16 ini hanya nanti terjadi atau berlaku ketika Rahner mencetuskan yang namanya Kristen anonim itu? Secara faktual, mari kita jawab secara tegas ya. Sekali lagi, secara faktual, inklusivitas yang dipelihara oleh Konsili Vatikan kedua dalam Lumen Gentium 16 dengan otoritas yang tak dapat salah ini telah memicu banyak kesalahpahaman. Nah, seperti tadi, yang contohnya Crusader Network. Karena ada seruan ini, muncullah beberapa kesalahpahaman dan persepsi. Nah, padahal setelah era patristik dan skolastik usai, maksudnya ini sebelum era modern ya, ini abad pertengahan. Sebagaimana kita tahu, abad pertengahan itu ditandai dengan dua era patristik yakni bapak-bapak gereja, dan juga era skolastik, era para teolog barat, kekristenan barat, di mana sudah lahir tradisi keilmuan atau akademik di sini, skolastik, yang tokoh-tokohnya antara lain Santo Thomas Aquinas, Santo John Duns Scotus, dan lain sebagainya. Nah, sesungguhnya sebelum dicetuskannya konsep Kristen anonim dari Kahraner dan sebelum dirumuskannya Lumen Gentium 16 yang dikritik oleh kaum yang menamakan diri tradisionalis ya, sebelum Kahraner mencetuskan itu dan Lumen Gentium 16 ditetapkan oleh Konsili Vatikan kedua, sesungguhnya pandangan atau sikap teologi inklusif itu sendiri sudah ada dan diteruskan oleh Gereja Roma di masa pra Konsili Vatikan kedua. Oleh siapa itu diteruskan, ditetapkan, kalau itu sebelum Kahraner? Baik oleh teolog-teolog kenamaan kita, teolog-teolog andal, para misionaris dan para paus. Kita akan lihat. Salah satu contohnya ini, seorang teolog pra Konsili Vatikan kedua. Seorang yang bernama Domingo de Soto berpendapat bahwa bagi orang yang belum diinjili, iman yang implisit di dalam Kristus akan cukup untuk keselamatan itu sendiri. Nah, bayangkan sudah ada pandangan inklusif seperti ini sebelum ditetapkannya Konsili Vatikan kedua. Apakah hanya Pater Domingo de Soto saja? Tidak. Ada juga seorang misionaris kenamaan kita yang bernama Albert Pigius. Apa pandangan dari beliau? Nah, beliau memberikan pandangan yang didasarkan pada surat Ibrani 11 ayat 6 yang mengatakan bahwa dengan mengemukakan bahwa bagi orang-orang yang belum diinjili, artinya belum diperdengarkan tentang kekristenan, tentang gereja, mereka bisa diselamatkan oleh wahyu umum. Sekali lagi, kepada orang-orang yang belum diinjili,
mereka bisa selamat oleh wahyu umum menurut Albert Pigius dan rahmat, meskipun tidak ada misionaris yang datang untuk menginjili mereka. Misalnya jika ada satu kelompok etnis di salah satu daerah terpencil atau di suku ya, salah satu suku yang belum kedatangan misionaris, menurut Albert Pigius, mereka tetap masih bisa diselamatkan oleh wahyu umum dan rahmat. Nah, apakah masih ada lagi pandangan yang bercorak inklusif selain pandangan Pater dan Albert Pigius ini? Jawaban paling tepatnya ialah ya, ada. Bahkan di dalam tulisan atau ensiklik para Bapak Suci kita di masa tradisional, di masa sebelum Konsili Vatikan kedua. Salah satunya ensiklik yang ada di hadapan kita, ensiklik Singulari Quadam pada 9 Desember 1854. Ensiklik dari Paus Pius ke-9. Nah, apa yang diwartakan oleh Paus Pius melalui ensikliknya yang agung ini? Ini bunyinya. Meskipun tidak ada keselamatan di luar gereja Roma Apostolik, di sisi lain perlu dipastikan bahwa mereka yang bekerja dalam ketidaktahuan akan agama yang benar, jika ketidaktahuan ini tidak dapat diatasi atau istilahnya invicta ignorantia, mereka tidak ternoda oleh kesalahan apapun dalam hal ini di mata Tuhan. Jadi menurut ensikliknya Bapak Suci Paus Pius ke-9 ini, orang yang tidak sempat bergabung dengan gereja Roma Apostolik yang kudus itu bisa diselamatkan asalkan mereka dalam kondisi invicta ignorantia. Mereka sama sekali tidak mengetahui kebenaran gereja dan ketidaktahuan itu tidak dapat diatasi. Jadi dalam hal ini Paus Pius ke-9 pun punya harapan agar orang-orang yang tidak sempat bergabung dengan kita itu bisa selamat loh, bisa diselamatkan. Kita pindah ke bagian berikutnya. Selain ensiklik dari Paus Pius ke-9, kita juga akan melihat Mystici Corporis nomor 103 dari Paus Pius ke-12 pada tanggal 29 Juni 1943. Dalam ensikliknya itu, Bapak Suci tidak serta-merta mengutuk mereka yang masih berada di luar gereja Kristus. Melainkan Bapak Suci Paus Pius ke-12 malah mendoakan mereka yang masih berada di luar gereja. Agar apa? Agar mereka dapat bergabung ke dalam kesatuan Katolik, sehingga bisa bertekun dalam doa kepada roh kasih dan kebenaran bersama dengan anggota gereja Kristus sendiri. Nah, jadi bertolak dari dua tulisan Paus yang terakhir kita lihat ini, bisa disimpulkan bahwa kedua ensiklik dari Paus ini sungguh-sungguh mengindikasikan adanya teologi inklusif dari gereja Katolik sendiri sebelum adanya Konsili Vatikan kedua. Akan tetapi, meskipun sudah diperlihatkan dan sudah ditampilkan kesadaran dari kita terhadap fakta-fakta historis tersebut, seringkali juga fakta-fakta yang kita angkat ini, yang kita sedang diskusikan ini, sering dilupakan, kerap dilupakan, bahkan diacuhkan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh oknum-oknum yang menyalahpahami tentang sikap Konsili Vatikan kedua sendiri terhadap kebenaran. Apa artinya? Meskipun kita sudah melihat bersama secara historis bahwa masa sebelum Konsili Vatikan kedua sendiri sudah punya pandangan inklusif, meskipun fakta itu sudah kita angkat, tetap ada yang namanya penyelewengan terhadap sejarah.